ini kalau saya sebutnya trigogo. Saya membayangkan kayaknya mereka dulu di dalam kandungan udah main gadget ya. Ketika pola pikir dari pelaku usaha sudah tidak mau berkembang, maka yang lainnya nggak akan ngikut. Apalagi kalau mindsetnya udah seperti itu, udah pasti nggak akan berkembang. Saya pastikan itu. Halo guys, jumpa lagi di podcast 10, podcast yang membahas seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di episode kali ini aku bakal ngobrol santai seputar bagaimana cara meningkatkan bisnis di tengah perkembangan teknologi bersama seorang konsultan bisnis dari CW Solution, yaitu Bapak Catur Wahyono. Selamat datang Bapak di studio podcast 10. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat luar biasa Kak Dania. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong seputar teknologi ya, Pak. Oke. Akhir-akhir ini, beberapa tahun yang lalu, kemudian apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita rasakan hari ini, menurut Bapak sendiri sebagai seorang konsultan bisnis, seberapa besar dan bagaimana pengaruh dari teknologi itu terhadap para pelaku usaha yang ada khususnya di Kabupaten Pacitan. Oke. Baik, terima kasih Kak Dania. Jadi teman-teman podcast 10 ini di awal langsung dikasih pertanyaan berat. Jadi pengaruh teknologi terhadap perkembangan bisnis khususnya di Pacitan itu kalau menurut saya itu sangat luar biasa besar, sangat berpengaruh gitu ya. Apalagi di beberapa waktu terakhir ya. Karena teknologi ini bukan hanya berjalan menurut saya, tapi berlari dengan sangat cepat. Perubahannya juga sangat cepat, sehingga mempengaruhi banyak aspek termasuk di dunia bisnis. Nah, kalau kita bicara Pacitan, berarti kita akan lebih spesifik berbicara terkait dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Iya. Itu sangat pengaruh. Khususnya mungkin yang di bidang pemasaran itu ya, di bidang marketing, dimana kalau dulu sebelum ada teknologi, para pelaku usaha itu pasti akan lebih banyak offline-nya ya. Offline itu dalam artian harus membawa hasilnya itu ya dari rumah mereka yang Mbak Dania tahu bagaimana Medan Pacitan seperti ini. Mereka harus membawa hasil produknya ke pusat-pusat keramaian atau dalam hal ini pusat kota misalnya, itu harus secara manual. Dan untuk mengabarkan adanya produk itu susah pada saat itu. Dengan adanya teknologi tentu ini akan sangat membantu, minimal akan mudah untuk menyebarkan informasi terkait dengan keberadaan produk tersebut. Sebelum pada akhirnya tentu yang diharapkan kan membeli, seperti itu kadang. Tapi kalau Pak Catur sendiri masih di pendamping UMKM ya? Iya, masih. Ya, masih. Kalau di pendampingan tersebut itu nanti ke desa-desa atau mungkin dikumpulkan di salah satu gedung atau bagaimana Pak itu modelnya? Kalau modelnya banyak gitu ya. Ya, yang pasti kita komunikasi dulu gitu ya. Kita janjian bisa secara personal ya dengan pelaku usaha atau dengan kelompok gitu. Nah, kalau kelompok ya ada kelompok-kelompok pelaku usaha, bisa saja kelompok itu yang produknya sejenis atau berbeda, tidak ada masalah. Tapi yang penting kita sepakati nantinya akan kita ketemu di mana. Tapi yang lebih sering biasanya kita ketemu di dapur mereka atau di rumah produksi. Jadi kita bisa tahu persis kondisinya seperti itu Kak. Tapi seru ya Pak kalau misal kita dari produksi ini terus nanti ke produksi yang lain, terus nanti ke tempat yang lain gitu. Iya. Nemuin apa aja Pak di situ? Sangat seru sekali. Dan khusus buat saya yang concern di bidang pengembangan usaha ini sangat menarik sekali karena
saya akan banyak informasi walaupun saya bukan pelakunya. Iya. Dengan hadir kemudian diskusi dan akhirnya memberikan beberapa mungkin masukan kepada teman-teman pelaku usaha, ini saya jadi dapat ilmu baru dari mereka. Sehingga ilmu baru itu yang kemudian saya olah, saya bandingkan dengan informasi yang lain untuk melakukan pengembangan berikutnya. Jadi sangat seru banget. Dan biasanya, ya ini hanya biasanya kalau pulang kita dikasih oleh mereka. Iya, betul, yang betul, lebih asik gitu ya. Atau paling nggak biasanya saya ada inisiatif untuk beli langsung. Seperti itu. Oh, dari pemerintah dikasih ya, Pak? Gimana? Dari pemerintah. Bukan dari pemerintah, tapi dari UMKM itu dari maksudnya dulu saya sempat di Plut KUMKM Pacitan, di bawah Dinas Koperasi dan UMKM ya. Cuman sejak 2019 saya memutuskan untuk lepas gitu ya dari pemerintahan dan membuat perusahaan sendiri. Yang JW Solution itu. Ya, kalau JW Solution bahkan baru lahir, belum lama ini. Gitu. Ada lagi sebelum ini. Ya, dulu saya tergabung juga di Lunas sampai sekarang masih, hanya mungkin keaktifan saya sedikit berkurang. Lunas itu layanan UMKM naik kelas berskala nasional gitu ya. Akhir-akhir ini saya coba untuk memulai hal baru dengan membuat rumah sendiri meskipun kecil gitu ya, tapi punya sendiri dan bersama dengan teman-teman. Wih, keren ya, maksudnya udah berganti-ganti, tentu pengalamannya banyak sekali. Nah, untuk Pak Jatuh sendiri, kan kebanyakan para pelaku usaha tuh ibu-ibu, iya nggak? Iya. Kebanyakan begitu sih. Iya, kebanyakan tuh pelaku usaha UMKM kan ibu-ibu, itu yang dikeluhkan para pelaku tuh apa ya, Pak? Apakah jangan-jangan teknologi? Biasanya kalau kita ngobrol awal itu, yang paling sering biasanya mereka akan bicara masalah modal. Nggak ada modalnya bla bla bla. Tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, ini alasan klasik gitu ya. Alasan klasik yang menurut mereka kecenderungannya itu kekurangan modal dan seterusnya. Mungkin dulu iya, kalau zaman konvensional sebelum teknologi masuk, modal mungkin iya. Kenapa? Karena dengan adanya modal kita bisa membuat sesuatu, dan sesuatu itu, produk tersebut biasanya terjual karena banyak faktor. Salah satunya mungkin karena keunikannya, kemudian bisa karena rasanya, bentuknya, dan seterusnya. Tapi sekarang itu sudah bergeser. Dengan adanya teknologi, kita mindsetnya sudah bergeser bahwa misalnya ketika kita memulai usaha, itu bukan lagi modal yang utama, yang pertama, tetapi lebih ke pasarnya. Jadi seberapa besar modal yang kita miliki, kalau kita nggak ada pasar, ya percuma. Seperti keadaan yang ketahui sekarang, banyak produk di luar sana di e-commerce, baik itu produk-produk asli atau produk-produk aspal gitu ya, baik yang sudah berizin ataupun yang tidak berizin, beredar cukup luas gitu ya. Dan saya yakin dan tahu bahwa pemerintah juga melakukan pembinaan khususnya untuk teman-teman pelaku usaha yang produknya masih belum berizin gitu ya, masih belum layak edar, itu memang selalu dibina. Cuman karena jumlahnya yang sangat banyak, sehingga ya, dan biasanya alasannya anggaran gitu ya, itu yang sudah jadi harus tanggung jawab bersama, termasuk teman-teman yang di dunia usaha swasta harusnya juga ikut terlibat di sana. Tapi pernah dapat kendala nggak, Pak? Kendala selama pendampingan? Banyak. Ada ya kendala. Jadi kalau di saya yang sekarang saya terapkan ketika mendampingi, itu lebih saya lihat dulu mindset dari pelaku usahanya. Memungkinkan nggak untuk berkembang? Jadi pola pikir dari pelaku pola pikir usahanya dulu berpengaruh besar. Sangat berpengaruh. Ketika pola pikir dari pelaku usaha sudah tidak mau berkembang, maka yang lainnya nggak akan ngikut. Dan saya melihat teman-teman yang sekarang sudah mulai diterima produknya di regional, nasional, bahkan yang internasional, banyak produk Pacitan yang sudah ke global. Ada loh, Pacitan banyak gitu ya. Keren. Itu karena mindset mereka berubah.
Dulu waktu sering kali ketemu dengan teman-teman pelaku usaha yang dalam tanda kutip meminta fasilitas dari pemerintah, misalnya ada kak pelatihan ini pelatihan itu yang gratis gitu ya, saya selalu mengatakan kalau teman-teman pengen berkembang maka carilah pelatihan yang berbayar. Oh gitu tipsnya. Salah satunya itu minimal gini kak Dania, kalau kita bayar pelatihan minimal kita merasa mengeluarkan sesuatu, dan kalau sampai kita tidak mendapatkan sesuatu yang lebih kita akan merasa rugi. Oh iya betul. Iya kan? Iya, kalau nggak dapat ilmunya. Pernah juga ini Pak, kemarin itu beberapa kali kan sempat ada apa kayak WA terus undangan-undangan terkait pelatihan gratis, terus beberapa grup di ya mungkin grup organisasi kan itu ada yang bilang dapat uang nggak katanya terus loh kalau mindsetnya dia ikut pelatihan karena bukan mencari ilmu tapi karena dapat amplopan biasanya gitu. Apalagi kalau mindsetnya udah seperti itu, udah pasti nggak akan berkembang. Saya pastikan. Sebenarnya pemerintah tuh tahu nggak sih Pak kalau ternyata di lapangan tuh seperti itu aslinya? Ini paling nggak butuh riset gitu ya. Tapi paling tidak begini, paling tidak pemerintah harus punya data bahwa harus ada pendekatan gitu ya, pendekatan bahwa pelatihan yang mereka lakukan itu harus jelas. Jadi harus punya data nolnya dulu. Jadi data nol ini adalah akan menentukan berapa jumlah pengusaha yang ada di Pacitan, terus mereka ada di skala mana, sehingga pemerintah bisa memberikan treatment masing-masing ke pelaku usaha. Kan beda-beda nih, beda usaha beda kebutuhannya. Maka kalau kami mengenal itu ada istilah ini, kalau saya sebutnya Trigogo gitu ya. Karena ada 3 go ya. Yang pertama ada go modern, kemudian go digital, dan terakhir adalah go global. Jadi UMKM naik kelas itu nantinya kita menggunakan 3 strategi ini. Go modern itu, dan ini biasanya rata-rata adalah pelaku usaha mikro kecil gitu ya, itu adalah memantaskan diri dari berbagai sisi. Misalnya yang belum ada legalitasnya dicukupi legalitasnya, yang kemasannya belum menarik diperbaiki kemasannya, yang produksinya masih skala kecil ditingkatkan, yang pasarnya masih hanya 1-2 titik ditingkatkan. Dari situ maka kemudian usaha itu akan dengan sendirinya berkembang tanpa disadari. Tapi juga harus ada tadi, yang pertama mindsetnya itu, dan pasarnya juga jelas sehingga bisa dikembangkan. Itu yang paling dasar. Itu tugas-tugas selama pendampingan ya Pak itu? Iya, kita kejarnya ke sana. Jadi ada stepnya. Jadi go modern itu adalah menyiapkan pelaku usaha untuk benar-benar ya tadi, karena go modern menuju ke modern ya. Modern itu berarti secara organisasi sudah mapan. SDM-nya sudah jelas. Karena kan rata-rata di pelaku usaha kita dia sebagai pemimpinnya, dia juga pemiliknya, dia juga yang produksi, yang memasarkan gitu ya. Iya betul. Jadi satu untuk semua akhirnya, dia sendirian. Maka kalau sudah go modern maka harus ini sudah mulai ada delegasi, harus ada step, ada quality control produk dan seterusnya, sehingga tidak harus ownernya yang turun langsung, tetapi sudah ada SOP yang dia buat sehingga benar-benar modern. Nah, kemudian setelah modern ini kita menuju ke digital. Itu Kak Dani ya. Ada langkah-langkahnya. Iya. Modern dulu, terus baru kita udah tuntas baru go digital. Kalau udah tuntas baru go. Ya, mungkin tidak harus sampai benar-benar tuntas gitu ya. Jadi sambil beriringan, misalnya ketika di posisi go modern, ketika di tahap awal ini kita juga bisa menyelingi dengan misalnya sudah memasukkan teknologi gitu ya, sudah mulai digital misalnya minimal di marketingnya dulu gitu. Karena selama ini banyak pemahaman yang keliru terkait dengan go digital. Jadi yang dianggap go digital itu adalah kita memasarkan produk lewat internet, hanya itu saja. Pokoknya udah punya produk nih,
di foto, Grup WA biasanya. diupload misalnya di Instagram, di TikTok, kemudian atau di e-commerce sekalipun, itu mereka sudah menganggap bahwa mereka sudah di level go digital, padahal tidak. Butuh yang Tidak pemasaran. sesederhana itu. Nah, go digital yang paripurna menurut saya ini, jadi bukan hanya pemasaran tapi all itu sudah bersentuhan dengan digital, sehingga ownernya itu kontrolnya sudah tidak perlu, benar-benar tidak perlu turun lagi ke bawah gitu ya, tinggal remote gitu ya, kira-kira begitu. Di Pacitan udah banyak Pak yang kayak gitu. Ada beberapa yang sudah mulai mengadopsi produk-produk terutama yang menggunakan beberapa software gitu ya, Iya. untuk meningkatkan produktivitas mereka, ada kontrol mereka, sehingga melalui beberapa aplikasi itu akan ini ya, membantu mengontrol alur dari usaha mereka. Ada yang sudah menggunakan misalnya aplikasi untuk pengelolaan keuangan, meskipun banyak yang gratis di luaran sana, tentu memilih dan memiliki aplikasi yang custom itu akan lebih baik lagi tentunya kan. Itu Betul. Itu dari pendampingannya Pak Catur sendiri. Ada yang pakai gitu? sudah pakai. Oh, sudah Kebetulan saya juga kerjasama dengan DK Software, kadang juga tahu gitu ya. Jadi kalau pada level tertentu teman-teman sudah siap gitu ya, biasanya saya minta tolong kepada teman-teman DK Software untuk membuat sesuai dengan permintaan dari teman-teman pelaku usaha. Tapi tentu Pacitan belum banyak Kak yang yang mengarah ke sana, karena kita masih berjuang di level go modern sih sampai sekarang ini. Ngomong-ngomong yang digital tadi Pak, itu kalau pelaku usaha itu biasanya rentang umurnya berapa ya? Rentang usia para ownernya? Kalau ownernya mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin sudah di atas 30-an ya, tapi kalau sekarang saya melihat, kalau datanya saya belum punya sih, cuman saya baru lihat di sekitaran kota ini, saya sudah melihat alhamdulillah banyak teman-teman pemuda yang sudah mulai jualan. Iya. Oke, saya bilangnya jualan kan ngerasa ya. itu tuh kok sekarang anak-anak muda nggak gengsi jualan betul. gitu. Iya. Saya melihatnya ini satu hal yang luar biasa, teman-teman muda sudah punya mindset untuk menghasilkan pundi-pundi cuannya sendiri gitu ya. Artinya mereka tidak bergantung kepada orang tua. Ini baik sekali. Kalau kita misalnya setiap Car Free Day misalnya Kak Dania lihat gitu ya, itu hampir full satu lingkaran alun-alun itu kanan kiri banyak sekali anak-anak muda. Bulan kemarin belum seperti itu Pak, baru minggu-minggu 4 mingguan ini. Jadi tadinya cuma setengah, cuma satu pinggiran ini yang sebelah ini, terus nanti jalan lagi ke sebelah sini. Sekarang udah sampai sana. Dan kalau Kak Dania sadar, ini saya merasakan perubahan yang cukup besar perkembangan teman-teman pelaku usaha itu karena dampak positif dari COVID. Mungkin yang banyak bicara benar negatif ya, saya bicara dampak positifnya. Karena kaitannya dengan perkembangan teknologi itu tadi. Dengan adanya COVID kemarin, salah satu hal positifnya adalah perkembangan teknologi itu menjadi masif. Artinya orang dipaksa, gitu ya, dipaksa mau nggak mau untuk menggunakan teknologi. Bahkan anak-anak SD gitu ya, yang sekolah itu harus menggunakan teknologi. Dan rata-rata kalau SD mereka bisa nggak mengoperasikan? Nggak bisa. Yang bisa siapa? Orang tuanya. Akhirnya mereka belajar dari sana. Dan dampaknya di dunia usaha cukup berasa, karena sekarang mereka sudah sudah mainan produk untuk kan banyak di Pacitan sekarang saya lihat banyak produk beredar, tetapi sudah tidak ada outletnya. Iya betul. Karena mereka sudah pemesan lewat online. Saya kan tanya kok enak sekali ini, dari mana? Di rumahnya sih ini cuman hanya bisa pesen online gitu ya, diantar delivery gitu. Nah itu salah satu dampaknya yang bisa bilang positif, dan itu setelah COVID itu. Betul. Tapi tahun kapan ya Pak? Dulu tuh aku pernah ikut bazar milenial dari punyanya Plut kalau nggak salah, tahun 2020 nggak 21 kayaknya. Itu tuh benar-benar masih sepi. Jadi para pelaku usaha yang di bawah 30 tahun itu diambil kemudian
Jadi masih hanya beberapa orang gitu. Kemudian pas yang tahun ini, kebetulan Februari nggak salah, bulan kemarin, itu ada lagi sampai banyak banget ternyata listnya. Yang umur, yang milenial udah umur 30 ke bawah. Dulu di ini ya animo masyarakat juga ya. Dulu di Blut saya 2017 merancang dengan teman-teman kayak yang paling sederhana itu bazar Ramadan itu ya. Iya. Itu pesertanya ya 30 up gitu ya. Nah, bahkan itu hanya di Blut pada saat itu. Tapi kemudian tahun berikutnya itu berkembang. Ada beberapa tempat yang akhirnya membuka bazar. Nah, semakin ke sini itu semakin banyak. Iya, betul. Bahkan seperti yang Kak Dania sampaikan tadi, teman-teman muda, teman-teman milenial, bahkan teman-teman generasi Z itu sekarang udah ini punya mental wirausaha lah saya menyebutnya, itu keren banget. Gitu ya. Karena saya membayangkan kayaknya mereka dulu di dalam kandungan udah main gadget ya. Gitu ya. Orang tuanya. Tapi pernah dapat ada anak muda gitu yang tanya-tanya ke Pak Catur tentang kira-kira di Pacitan bisnisnya apa ya Pak? Kayak gitu. Pernah dapat? Iya, pernah dan sering gitu ya. Karena kebetulan saya juga ada di Karang Taruna di bidang perskopi gitu ya. Meskipun itu sudah demisioner kemarin waktu di kegiatan di Song Terus itu ya udah selesai. Saya di ketua bidang perskopi itu pengembangan ekonomi skala kecil dan koperasi. Dan ya banyak kita sharing-sharing terkait dengan usaha dan beberapa kali juga diundang dengan teman-teman muda untuk kira-kira apa ya potensi yang bisa dikembangkan. Dan saya menekankan yang paling pokok sebenarnya adalah potensi yang ada di daerah mereka masing-masing. Itu sih. Jadi kenapa kita harus keluar gitu kalau kemudian di lokal saja itu banyak potensi yang sebenarnya bisa kita kembangkan. Tinggal mau atau enggak itu aja sih. Tapi kalau dari pandanganku sendiri itu tuh di setiap kecamatan, saya tahu Pak Catur merasa apa enggak kalau setiap kecamatan tuh dia punya karakteristik UMKM-nya sendiri. Misal di daerah Donorejo terkait kerajinan ake atau apa seperti itu. Terus yang di daerah Pacitan Kota, pesisir, tahu tuna, makanan olahan. Kemudian di daerah Nawangan Bandar itu aku dulu pernah lihat rempah, empon-empon, janggelan itu kayak di setiap teras rumah orang itu pasti ada tanaman janggelan kayak gitu. Kira-kira menurut Kak Dani apa? Apanya? Kenapa kok seperti itu? Kenapa di masing-masing kecamatan? Dibalik ini. Ya kenapa? Kira-kira kenapa Kak Dani? Karena mungkin kontur wilayahnya Pak. Ya karena itu tadi potensi lokal. Dan potensi lokalnya beda-beda. Kenapa Donorejo sekitarnya itu kemudian banyak akik, bahkan sempat zamannya PSBY meledak gitu ya. Dan sampai sekarang pun mereka masih bertahan. Ketika yang dulu ikut-ikutan semua hampir satu kabupaten bahkan nasional ikut akik-akik yang kemudian sudah menurun dan yang tetap bertahan di mana? Tetap di daerah Donorejo. Kenapa? Karena memang potensi lokalnya di sana batu dan itu bagus kualitasnya. Jadi batunya itu asli dari Donorejo? Iya, batu Pacitan. Banyak batu Pacitan itu ya, yang cukup terkenal di sana dan bisa bahkan diolah sedemikian rupa selain untuk akik juga untuk kerajinan yang lain. Banyak kok yang kreatif. Bahkan Pacitan itu juga sudah ada produknya sampai udah nasional bahkan internasional. Sudah sering dipamerkan. Iya. Ya. Pernah nggak sih Pak kepikiran buat suatu teknologi atau apa gitu yang bisa menyatukan para pelaku usaha ini untuk memasarkan produknya gitu? Pernah sih, pernah banget. Kan kayak produk-produk Pacitan oleh itu kan banyak itu ya. Banyak banget. Banyak banget. Jadi dulu itu sudah kepikiran, hanya mungkin konsepnya yang butuh ini, selain butuh konsisten juga memang butuh dukungan dana yang tahu sendiri yang nggak sedikit gitu. Sebenarnya ini bisa dikolaborasikan gitu ya, bisa dikolaborasikan, sangat memungkinkan. Makanya dulu waktu di Blut kita coba gagas untuk galeri dan kita kerjasamakan sebenarnya. Cuman pada saat itu belum benar-benar berhasil, hanya baru kulitnya saja, belum sampai benar-benar masuk ke dalam.
kita punya produk yang luar biasa, Iya, masing-masing banyak banget. kecamatan yang Kak Dani sebutkan dengan karakteristik yang berbeda, itu bisa dijadikan satu misalnya. Iya. Dulu Iya. saya berpikiran di Plut itu galerinya itu ya galeri sekaligus gudang, sehingga kita bisa memasarkannya ketika butuh produknya cukup ke Plut gitu kan, ke kota ya, Iya. artinya nggak terlalu harus ngambil ke Donorjo, Iya, ke Bandar itu ya enggak, tapi produk itu posisinya sudah ada di dalam galeri, tapi produk-produk yang di sana sudah harus terkurasi, ada standar minimalnya Iya. untuk masuk ke dalam galeri tersebut gitu ya, paling tidak harus legalitas Bermanfaat juga. ya kan, legalitasnya yang penting, legalitas harus clear, kemudian kalau makanan ya rasanya harus masuk lah gitu ya. Kenapa kemudian kita bicara legalitas? Memang ada sih banyak produk yang laku keras tanpa legalitas gitu ya. Kita tahu dan memang ada, tetapi harus satu hal yang kita sadari untuk kebutuhan perkembangan masa depan yang lebih baik, artinya kita bicara jangka panjang, legalitas itu sangat penting. Jangan sampai nanti produknya udah booming ya kan, masyarakat udah percaya, tiba-tiba kemudian terganjal karena legalitas. Karena kalau sudah semakin besar kan orang akan membayangkan banyak pundi-pundinya gitu kan, dan akan banyak masalah kalau Jadi legalitasnya kalau tidak. sementara ini masih di PIRT ya Pak, buat kayak gitu. Oh gini, Kalau PIRT itu adalah legalitas terkait dengan izin edar yang biasanya sih untuk makanan-makanan ringan gitu ya, itu masih boleh pakai PIRT. Tapi untuk makanan-makanan khusus, artinya tidak semua makanan, kalau kita bicara makanan, itu tidak semua bisa pakai PIRT. Karena PIRT itu adalah makanan yang basicnya itu masih rata-rata rumah produksinya itu masih menyatu dengan dapur. Nah, iya. untuk beberapa makanan tertentu, bahkan bahan-bahan tertentu itu tidak boleh pakai PIRT, harus naik level ke BPOM, misalnya seperti itu. Tapi itu didampingi terus ya Pak sama pendamping UMKM. Kalau Iya, masalah ya itu kita dampingi, cuman ada konsekuensinya. Iya. Ada yang menyampaikan, wah kalau BPOM itu mahal. Kalau biayanya sih nggak mahal, hanya prasyaratnya yang mahal. Oh. Karena pertama, misalnya ya, rumah produksinya harus terpisah dengan dapur, harus steril. Iya. Kalau steril, mungkin bisa udah terbayang ya kira-kira bahan di dalam dapurnya itu harus dari bahan apa gitu ya, biar tidak mudah terkontaminasi dengan bakteri dan macam-macam. Itu yang bikin mahal. Iya. Jadi bukan biaya BPOM-nya yang mahal, tapi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan BPOM yang mahal. Balik lagi ke yang tadi ya Pak. Oke. Tapi setuju sih sama Pak Catur tadi yang mau nyatuin terus di galeri Plut, ngoten. Oke. Itu apa ya ngomongnya? Tapi bisa juga kan itu Plut kan ada beberapa lantai. Oke. Itu kalau aku kepikiran dibuat mall aja, mall tapi isinya khusus oleh-oleh oleh-oleh khas Pacitan. Jadi nanti bis-bis dari mana? Oh, kayak tempat iya, oleh-oleh iya. Pacitan itu ya. Jadi yang di depan itu yang di depan itu dihilangkan. Oh, untuk pagarnya gitu ya. Iya. Ya, itu mungkin bisa kita berikan masukan ke pemerintah itu ya. Sebenarnya di galeri Plut sendiri dengan keberadaan produk-produk dari teman-teman pelaku usaha itu sangat mungkin sekali untuk dijadikan tempat oleh-oleh plat merah kira-kira begitu ya, sekaligus untuk membantu teman-teman pelaku usaha ya. Kalau mungkin yang di tempat lain berbayar ya, di situ nanti modelnya mungkin bisa konsinyasi, taruh barang dulu kalau baru dibayar. Nah, yang terpenting sebenarnya setelah produk itu kumpul ada tim marketing yang bergerak. Betul. Ya, itu tidak harus bikin marketplace sendiri, kita manfaatkan aja marketplace yang sudah ada. Kan sekarang banyak sekali tempat-tempat termasuk juga media sosial, kita sebutnya apa, kayak TikTok misalnya gitu ya, TT terus macam-macam itu kan sekarang udah live-nya lumayan itu. Iya, betul. Jadi bisa untuk ya menggerakkan teman-teman muda yang sudah familiar dengan teknologi, didorong untuk ke arah sana.
seperti itu. Apalagi yang generasi muda ini udah pada ya, itu mumpung betul. dia punya ketertarikan yang tinggi, jadi dirangkul. Betul, dirangkul, diarahkan, diberikan amunisi yang cukup gitu ya untuk mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Bisa juga nanti ini dibuat e-katalog, terus nanti di scroll sambil wisatawannya di dalam bis itu sebelum datang. Boleh. Jadi disebarkan mungkin lewat barcode ya, bisa itu masukan yang keren sih menurut saya. Tapi ya terkendala biaya mungkin. Kalau mungkin kayak katalog-katalog atau informasi itu sebenarnya bisa harusnya bisa sih. Itu biasanya data kan sebenarnya kalau ini kan lebih murah juga sebenarnya karena kan nggak ada yang dicetak, itu hanya memang untuk mengumpulkan itu butuh komitmen. Nah, komitmen itu sebenarnya bisa didorong dengan SDM yang cukup. Sebenarnya cukup kok, tinggal bagaimana mengarahkan. Dan saya yakin jika dikomunikasikan dengan baik, dikolaborasikan dengan banyak, diciptakan banyak lembaga juga, lembaga yang plat merah misalnya seperti Karang Taruna, PKK, ini bisa diberdayakan lebih. Kalau misalnya tujuannya jelas seperti itu, digerakkan, diinstruksikan, saya yakin jalan. Gitu. Tinggal memungkinkan dalam waktu yang dekat atau yang lama tentunya. Terakhir nih Pak, kalau buat Pak Catur, bayangannya buat Pacitan 5 tahun ke depan, teknologi apa sih yang bisa Bapak Catur bayangkan untuk UMKM digital? 5 tahun ya? Iya, 5 tahun ke depan. Saya butuh mikir, saya minum dulu boleh? Saya minum dulu teman-teman ya. Lupa gak ditawarin. Untuk 5 tahun, butuh asupan gula ini. 5 tahun ke depan. Saya pengen ya, Pacitan itu punya bank data UMKM. Jadi punya bank data UMKM di mana kita tahu ya berapa jumlah UMKM yang ada, kemudian mereka ada di level mana. Itu dulu aja yang kepingin. Jadi secara digital kan nanti banyak orang yang bisa mengakses, sehingga baik pemerintah maupun swasta bisa melakukan treatment, kolaborasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin ada pelaku usaha yang membutuhkan teknologi terbarukan, misalnya untuk olahannya misalnya. Nah, itu bisa. Atau mungkin ada yang membutuhkan permodalan, ternyata usahanya bagus, pasarnya besar, tapi tidak ada modal. Itu sangat memungkinkan. Berarti selama ini data-data itu belum ada, Pak? Setahu saya, secara menyeluruh masih belum ada. Mereka punya data, ya punya, tapi kalau secara menyeluruh dan mendetail belum. Saya belum pernah lihatnya. Kalau mungkin teman-teman di podcast 10 punya datanya, boleh berbagi dengan saya, kita sharing bersama. Kira-kira gitu kan. Baik, terima kasih Pak Catur atas kesempatannya pada sama-sama hari ini. Semoga obrolan kita di podcast hari ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau memulai usaha dan juga yang mau menaikkan kelasnya. Iya, UMKM naik kelas gitu ya. Terlebih khususnya buat di bidang teknologi, bidang marketingnya, go digital ya tadi namanya. Iya, masuk ke level go digital. Sampai jumpa di episode menarik lainnya. Terima kasih untuk Pak Catur atas waktunya. Sehat selalu Pak Catur. Terima kasih Kak Dania, Kak Dani juga dan teman-teman.